Tuhan tahu, Tuhan mengenal kami. Engkau tahu bagaimana membawa kami kepada jalan-Mu yang benar itu. Saat ini ya Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau juga yang akan mengurapi kami masing-masing untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang akan mengajari kami. Jika firman-Mu kami renungkan di dalam persekutuan kami ini, ajari, teguhkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau sedang membawa kami kepada rencana-rencana-Mu, dan tidak ada satupun rancangan-Mu yang membawa kami kepada rancangan yang akan membawa kami kepada duka, tetapi kepada sukacita dan kepada hal-hal yang baik. Itulah yang Engkau rancangkan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, persiapkan hati kami semua untuk itu. Apa yang diutarakan oleh hamba-Mu, itu kiranya berasal daripada-Mu. Engkau juga yang akan mengurapi hamba-Mu untuk menyatakan semua apa yang Engkau ingin katakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mohon maaf beberapa saat ini saya agak parau. Mungkin volumenya tinggikan aja ya, agak ini. Jadi kau buat itu. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Baik, adik-adik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal yang ke-23. Ayub pasal 23. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir, ayat 17. Ayub pasal ke-23, Ayub 23, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Sudah semua dapat? Sudah ya? Baik, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, nanti teman-teman sekalian akan membaca ayat yang kedua. Kita akan bergantian hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka aku mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Akan aku mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, teman-teman, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema ini adalah sebuah tema
refleksi yang sangat-sangat dalam kehidupan kita. Ayub adalah seorang yang benar. Bacalah kitab Ayub pasal yang pertama. Kitab Ayub pasal yang pertama dikatakan Ayub adalah hamba yang benar. Bayangkan saja, anak-anaknya melakukan pesta yang belum tentu berbuat dosa saja pun. Ya, coba perhatikan ke sini. Yang belum tentu berbuat dosa pun, dia sudah memberikan apa yang disebut korban penebus salah kepada mereka. Begitu salehnya ini, Ayub ini. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya sangat-sangat mengerikan. Dalam satu hari anak-anaknya mati semua. Dalam satu hari semua harta bendanya habis lenyap. Dan dia bertanya, Tuhan, mengapa ini ada? Apakah penderitaannya sudah selesai? Tidak. Istrinya meninggalkan dia. Dan dia tidak mau bersama dengan Ayub lagi. Borok badannya, seluruh badannya ini ada borok. Sehingga dia tidak bisa tidur di tempat tidur. Harus di atas debu. Itulah penderitaan. Itulah keadaan Ayub. Kemudian teman-temannya pada datang. Kalau adik-adik bawa sekarang ini yang elektronik barangkali atau yang di HP ya. Coba kita cek ya. Mulai dari ayat 18. Pasal 18 maksud saya. Pasal 18 saja, Ayub itu ya. Ada Bildad berkata kepada Ayub, iya, orang fasik akan binasa. Dan itu ditujukan kepada Ayub. Ayub sudah garuk-garuk kepala. Salahku apa? Begitulah tertawa sinisnya teman-temannya. Mana mungkin Tuhan memberikan binasa kepada orang benar? Ya karena kau salah. Tuduhan itu terus menerus. Merenung panjang, dia tidak tahu apa yang dikatakan teman-temannya. Coba lihat pasal 19. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi itu adalah sesuatu pernyataan teologis. Bahwa selama ini memang Tuhan berpihak kepada orang benar. Tetapi kenyataannya dia tidak menerima itu. Makanya saya katakan kalau adik-adik saya bawa kepada sesuatu yang belum pernah kamu alami. Tadi waktu MC kita mengatakan itu. Ini adalah suatu pelajaran. Saya belajar Alkitab dengan tekun, bukan mau sombong ya. Saya mempelajari bagaimana orang-orang benar dibela oleh Tuhan. Tapi ketika saya belajar kitab Ayub, sudah cukup lama. Dan itu yang membentuk cara berpikir saya. Kalau adik-adik pelayan, adik-adik pengurus, sedikit pasti mengerti. Saya tidak pernah langsung mau berkecimpung kepada orang yang menderita, yang dapat musibah, yang dapat masalah. Iyalah pula, kurang berdoa dia. Iyalah pula, mungkin banyak dosanya. Tidak. Setelah saya baca kitab Ayub ini, dan saya perhatikan tidak selalu begitu. Kami saat ini sedang masuk di dalam kitab Mazmur pasal 18.
Di situ pemazmur berkata, ketika aku di dalam terjepit, aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Jawaban itu begitu mengerikan sekali sehingga banyak yang berubah karena permohonan dari pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-18. Dan secara keseluruhan kita akan melihat pola Alkitab begitulah. Berserulah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ketika kamu di dalam kesepian, ketika kamu di dalam kesedihan, berserulah kepada Tuhan. Dan saya sangat yakin akan hal itu. Tetapi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacalah kitab Ayub supaya wawasanmu mengenal Tuhan itu semakin dalam dan semakin banyak. Anda tidak akan pernah bisa berkata kepada orang-orang yang sangat menderita bahwa dia adalah orang yang sudah jatuh dan tidak taat kepada Tuhan. Coba lanjut kepada pasal 20, hanya judulnya itu saja ya. Kita baca bersama-sama, 3 ya. Pendapat Yofar bahwa sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan, ini ditujukan kepada siapa? Kepada Ayub. Kau kaya dulu, itulah memang begitulah keadaan orang fasik. Sebentar saja lalu akan runtuh. Lalu Ayub memeriksa dirinya, apakah aku orang seperti itu? Dan dia tidak mendapati. Bukan. Aku benar di hadapan Tuhan. Dan dia berani bersaksi itu, aku benar di hadapan Tuhan. Tertawa. Dan orang-orang di sekitarnya tertawa. Pasal 21, mari kita lihat lagi, hanya judulnya saja, supaya itu memang sudah dirangkumkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. 3 ya. Pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tanah. Justru terbalik. Dia melihat orang yang gak pernah datang kepada Tuhan, mujur hidupnya, kaya, gemuk lagi. Tidak pernah, sepertinya tidak pernah ada datang ke malapetaka bagi mereka. Lihat pergumulan itu sekarang. Inilah pergumulan orang-orang percaya. Inilah pergumulan orang-orang yang beriman. Gak pernah ke gereja. Berdoa pun, cakapnya pun, ngomongnya pun sembarangan. Tetapi lihatlah hidupnya, anak-anaknya sukses. Kekayaannya melimpah. Kayaknya gak pernah dapat tertimpa musibah mereka. Keluargaku. Ketika Tuhan terasa jauh. Pasal 22, akhirnya Elifas menyimpulkan apa? Judulnya saja ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, walaupun pasti lebih kaya dari judul-judulnya itu, nanti bacalah kitab Ayub dengan keseluruhan. Dalam kesendirianmu tenang, baca mulai dari pasal pertama. Bacalah terus, supaya kamu melihat bagaimana sesungguhnya mengenal Tuhan itu. Tidak semudah yang kamu pikirkan selama ini. Tapi justru itu yang kita pelajari hari ini. Supaya kita mendapat arti mendekat kepada Tuhan. Kita baca ayat 22 ini. Judulnya saja ya, 3 ya. Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat dari dosanya yang besar. Penasihat sialan ini kata Ayub. Pernah kalian dengar begitu? Ayublah yang menyebut ini. Dosa besar apa? Aku menjaga hidupku benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyembunyikan wajahnya kepadaku. Lalu pasal 23 yang kita sudah baca itu. Terjadilah dialog. Di dalam diri Ayub dia berkata, aku mau jumpa dengan kau Tuhan. Aku mau mengajukan pertanyaan ini kepadamu Tuhan. Maka saya buat ini gambar. Mungkin di rekaman tidak ada karena saya copy paste ini dari internet. Nantilah mau diajari Bang Tigor aku buat gambar-gambar seperti ini supaya jangan copyright ya. Saya
melayani orang-orang seperti ini, adik-adik, saya kadang berlama-lama di atas sana, di kamar saya. Dan tidak sedikit. Dan saya ingin sedikit sharing dengan adik-adik supaya kita berempati, ya. Jangan langsung cepat-cepat menjudge orang. Orang yang sudah bergumul, orang yang sudah menderita, tiba-tiba kita timpali lagi sama seperti Elifas, sama-sama seperti Bildad, bahwa dia adalah orang yang harus merubah hidupnya. Saya tahu penderitaan karena dosa ada, saya tahu. Dan saya juga menyarankan, kalau ada penderitaan, ada derita, ada pergumulanmu, memang koreksi dulu dirimu apakah karena dosa. Tapi kadang kita harus masuk, adakah sesuatu yang kita tidak mengerti? Lalu kita seperti seakan-akan adalah orang yang paling benar, yang ingin memberikan afis, yang ingin memberikan kepada dia bahwa dia adalah orang yang bersalah, kamu harus bertobat dengan itu. Orang terpojok seperti ini, orang yang sangat-sangat menderita seperti ini, belum tentu seperti bayanganmu. Saya harus mendengar banyak orang. Tidak etis kalau saya sebut, tetapi itu bukan sedikit orang seperti ini. Jadi ketika saya disuruh mempersiapkan ini, kayaknya ini kurang cocok lah kepada anak muda tema ini, saya pikir. Mungkin kamu belum mengalami apa yang akan kita sebut satu persatu di sini. Tapi paling tidak kamu mengerti penderitaan orang lain. Amin. Supaya kamu bisa menjadi penolong bagi dia. Bukan jadi hakim. Terkadang kamu ini tidak diperlukan untuk memberikan afis kok. Kamu dibutuhkan untuk mendengarkan dia. Dia sudah merasa puas. Dengan kemampuan yang tidak seberapa, hanya waktu SMA saya suka buat puisi. Pada adik-adik pas waktu COVID dulu saya coba-coba buat, tapi nggak laku, kayaknya kampungan kali lah puisi Bang Ramlan ini. Maka saya buatlah begini puisinya. Di ruang sudut yang paling sudut, aku berjalan di lorong sunyi, entah mengapa, dindingnya berisik yang tak pernah kusuarakan. Kakiku dijerat berat, bukan karena salah langkah. Semata prasangka yang tak kupunya. Kuberi kata, mereka menyebutku keras kepala. Kuberi diam, mereka bilang, sudah terbukti kau seorang durjana. Kutundukkan hati memohon maaf sekiranya salah. Namun mereka ingin darah, bukan pengampunan. Ku minta bukti. Senyum sinis yang ku dapat serta menusukku dengan kata, sudahlah, kau tahu salahmu. Padahal tak satu pun luka ku toreh. Justru bayang mereka yang menggoresku. Kupalingkan wajah untuk tenang. Mereka menyebutku sombong, tak tahu adat. Tapi aku lelah jadi dinding pemantul amarah, diadili dalam ruang tanpa cahaya. Terkadang adik-adik bisa terpojok seperti ini. Waktu kamu jawab, itulah kamu gak bisa dinasihati. Waktu kamu diam, kan? Memang kau salah. Kau tidak ada jawab. Waktu kamu mulai, sudahlah gak kusok kupikirkan itu. Memang kau sombong. Anda tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan katakan, apa salahku? Sudahlah, tidak usah di inilah, akui sajalah. Oke lah, aku mohon maaf kalau ada sekiranya aku salah. Maka mereka katakan, kalau gitu kau dihukum. Karena
Karena mereka bukan mau minta ampun, mau memberikan ampun, tetapi darahlah yang mereka minta. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tuduhan seperti ini bisa bertubi-tubi kepadamu atau kepada orang supaya kamu bisa mengerti, itu maksud saya. Mungkin adik-adik belum mengalaminya. Itu MC kita tadi, oh ya ada enggak yang tunjuk tangan ini ya, relevan enggak temaku ini untuk adik-adikku ini ya. Sekalipun barangkali bukan kamu rasakan, saya hanya ingin membawa kamu mengerti orang yang tertindas dan menderita. Jangan karena kamu bisa tertawa sekarang ini lalu kamu menganggap bahwa dirimu lah yang diberkati oleh Tuhan. Atau sebaliknya, supaya sedikit kamu bisa merasakannya. Anda mempertahankan hidup untuk berintegritas. Lalu banyak orang yang tidak suka dan kamu tidak dapat apa-apa. Lalu orang-orang di sekitarmu, di sekelilingmu yang bisa berpoyah-poyah dengan kecurangan-kecurangan mereka. Situasi di sekitarnya seakan-akan memang kamulah yang salah. Buktinya kamu begitu-begitu saja. Mereka tertawa di dalam apa yang mereka sebut dengan kecurangan itu. Anda ingin berontak, semua orang katakan, nah memang kaulah yang salah. Buktinya kau begitu-begitu saja. Pergumulan-pergumulan seperti ini adik-adik ada. Anda ingin mempertahankan hidup supaya hidup keluargaku benar, aku ingin suami yang benar, aku ingin istri yang benar, lalu Anda pegang prinsip itu. Udah tua bangka, gak nikah-nikah. Lihatlah kami ini caranya, gak usah terlalu ideal lah hidup itu. Kamu terlalu ideal. Dan memang seakan-akan fakta itu membenarkan mereka. Anda berkata, bukan uang segala-galanya. Uang ya segala-galanya, kata mereka. Dan memang sepertinya uang itu bisa beli sesuatu, beli apapun, beli teman pun, teman tanda kutip, bisa. Lalu Anda tersingkir dan terpojok. Seperti puisi itu di ruang sudut yang paling sudut. Kamu salah. Semua ngomongan tidak bisa kamu tertampung lagi. Dari luar brang. Kamu tidak bisa jawab dan tidak sempat membela diri untuk semua itu. Karena nampaknya situasi di sekitarmu berpihak kepada mereka, bukan kepadamu. Entah kenapa, ya memang seakan-akan situasi-situasi yang di sekitar kita itu menyalahkan kita. Apakah itu penelitian, apakah itu perkataan orang, apakah itu karena budaya, memang seakan-akan kita inilah yang terpojok dan salah. Anda ingin berkata, tidak bisa lagi. Ruwet yang mau kamu katakan. Terpaksa kamu harus duduk di sudut yang paling sudut. Ini ya pula enggak ada itu. Kamu udah berusaha seberusahanya. Ini gambar kan. Inilah kenyataan yang kamu lakukan. Mendorong bola itu sampai ke puncak. Engkau sudah berbuat, merasa sudah melakukan itu. Ada orang yang sudah melakukan ini loh. Tetapi setahu bagaimana setelah di puncak menggelinding itu hasilnya. Dan tidak kelihatan. Dan orang lain lihat ini. Agak ngeri tema kita ini ya. Tapi gak apa-apa lah, saya lanjutkan supaya kamu bisa mengerti orang. Adakah orang-orang seperti ini? Ada. Dan mereka itu butuh teman. Mereka itu butuh didengar. Bukan butuh dinasihati. Kalau ada orang seperti itu, Anda dibutuhkannya.
supaya dia bisa cerita. Karena apa? Dia tidak bisa lagi mengungkapkan apapun, udah susah. Karena orang semua ahli teologi ya kan. Kalau begini, karena kau salah ini. Kalau begini, karena kau tidak lakukan ini. Kalau begini, karena kau mau lakukan ini. Padahal belum tentu. Saya tidak sedang membela orang-orang pemalas, bukan. Saya tidak sedang membela orang-orang bersalah, tidak. Tetapi jangan kita jangan kita kira bahwa semua orang yang menderita itu pasti karena salah. Itulah nasihat Elifas, menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Ayub pasal 22. Ngerti pun aku, kata Ayub. Nasihat sialan semua ini. Menggelinding. Lalu orang lihat ini. Tidak ada hasilnya. Penderitaan Ayub lebih lagi, dan itulah tema kita ini. Semua orang gak bisa lagi diharapkan. Maka waktu saya mempersiapkan ini, adik-adikku ini harus ku khotbahilah dengan khotbah yang sangat-sangat menggelegar ini. Tapi perlu kamu tahu, perjalanan hidupmu ke depan masih panjang. Dan kamu lihat ini, ada orang-orang di sekitarmu yang seperti ini. Atau barangkali porsinya saja tidak seperti yang saya jelaskan ini. Kamu pun merasa tersudut, merasa terkecilkan, merasa terpinggirkan di sudut yang paling sudut. Inilah tema kita ini. Tidak ada lagi tempat dia mengadu. Lalu dia mengadu kepada Tuhan. Dan Tuhan pun terasa jauh. Mari kita baca ayat 23 itu sekali lagi. Pasal 23 maksud saya. Itu yang dialami Ayub. Tetapi Ayub menjawab. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Aku sebenarnya hanya ingin curhat. Tetapi kalian anggap itu adalah pemberontakan. Kalian tidak pernah tahu pergumulanku, tetapi kamu anggap aku ini adalah pemberontak. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Lalu ayat 3, ini seperti gambar inilah itu. Semoga aku tahu mendapatkan dia. Aku ingin bertemu dengan Tuhan. Dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Tuhan, mengapa ini terjadi kepada aku? Tapi enggak ada jawaban. Perhatikan, enggak ada jawaban. Ketika Tuhan terasa jauh, kamu berdoa, mengapa pergumulan ini belum keluar Tuhan? Orang lain kayaknya cepat-cepat. Mereka tidak hanya sebentar aja sudah dapat. Mereka sudah begini, sudah begini. Aku udah lama ini Tuhan. Sepertinya surga diam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudilah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasanya. Tidak ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah, dia maksudnya, yang akan membela diri di hadapannya. Mana mungkin kalau tidak jujur aku mau berani berhadap-hadapan dengan Tuhan. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, perhatikan ayat 8, 9 kita baca bersama-sama. Pelan saja, 3, ya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak, atau ke barat, tidak kudapati dia. Ayat 9, di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Benar-benar sunyi. Satu-satunya harapanku hanya Tuhan. Bukankah itu yang kita pelajari selama ini? Kalau kamu bergumul datang kepada Tuhan. Tetapi pada puncaknya,
rupanya seakan-akan Tuhan diam akan pernah dalam hidup kita ini. Ketika Tuhan terasa jauh. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Dia mencari itu. Di mana Tuhan? Kosong melompong. Dia tidak lihat apa-apa pun. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Aku ke barat, tidak kudapati. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ke utara aku cari dia, ia tidak tampak. Kemana-mana itu maksudnya itu. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sepertinya dia sudah mulai agak menentang Tuhan. Engkau tahu Tuhan aku siapa. Apa yang ingin dikatakan si Ayub di sini? Memang Tuhan akan tegur dia ini setelah ini. Kenapa orang seperti aku terpojok? Kenapa orang-orang seperti yang lain itu merasa sepertinya lebih enak lah hidupnya, lebih hebat dia. Koar-koar dia di sana seakan-akan benar. Dan ketika mereka berbicara moral, seakan-akan mereka lah yang harus kita dengar. Kenapa? Mereka ditunjang oleh didukung oleh fakta-fakta bahwa mereka adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa menyatakan apapun. Makanya apa istilah kalian itu? Kalau sultan itu bebas, gimana? Sultan mah bebas, iya kan? Karena apapun yang dikatakannya seakan-akan benar. Lalu kamu terpojok walaupun kebenaran itu sebenarnya ada padamu, tapi situasi tidak berpihak kepadamu. Kau carilah Tuhan. Tak ada. Kakuku tetap mengikuti jejakmu. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa pergumulan, apa tekanan batinmu. Mungkin saja ada 1, 2, belumlah seperti Ayub. Tetapi bisa saja itu adalah pergumulan yang berat yang kamu alami. Kamu membanding-bandingkan dirimu. Aku setia kok melayani. Aku kalau dibandingkan dengan orang tidak sejahat-jahat mereka. Ada orang yang sakit terminal namanya, sakit-sakit yang mengancam nyawa. Mereka pun bertanya ini hampir sama. Kayaknya bukan akulah yang paling jahat. Tetapi memang apa hal ini ada? Ada orang yang divonis tidak lagi berumur lama. Dan dia pun berkata, kenapa aku alami ini? Dan dia bukan tidak berseru kepada Tuhan. Tapi apa yang menjadi tema kita ini? Ketika Tuhan terasa jauh. Saya harap adik-adik bisa meresapi tema ini dengan baik. Yang pertama yang saya ingin katakan, sebagai anak-anak Tuhan, kamu harus berdiri di dalam kebenaran. Mungkin saja ada orang-orang seperti ini di sekitarmu. Maka kamu jangan menjadi Bildad. Jangan juga menjadi Elifas. Ada 4 ini. Nanti lihat adik-adik saja. Tapi jadilah teman bagi dia. Amin. Amin. Ya. Maka saya sengaja. Oh, bisa rupanya seperti itu. Bisa, lihat Ayub itu. Bisa. Jadi kalau orang sudah sangat terpojok, jangan kamu kira bahwa kamu lebih benar dari dia. Dan kamu sama saja dengan Elifas.
Karena kau berdosa, bertobatlah. Dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Karena ketika dia mau menjawabmu, kamu pakai ayat lagi. Karena dosalah kamu menderita kok. Apakah dia dapat jawab? Maka dia akan semakin terpojok di sudut yang paling sudut. Dia tidak bisa mengungkapkan apapun. Adik-adik, saya harap kamu adalah teman bagi dia untuk mendengar dia. Perhatikan, rupanya kasus seperti ini ada. Dan kalau saya sharing kepada adik-adik, saya banyak menangani sekarang seperti ini, kasus seperti ini. Saya semakin mengerti. Bukan saya tidak kasih afis kepada dia, bukan. Tapi saya banyak mendengar. A sampai Z-nya saya dengar. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, mana tahu kita dalam situasi-situasi seperti ini, saat ini, terasa jauh Tuhan ketika kamu mengutarakan. Lihatlah Ayub ini. Saya bacakan ya, mulai ayat yang ke 15, 14 lah ya. Demikian Ayub. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Akhirnya dia mengatakan, tak ada yang bisa, belum tentu aku tahu jawaban Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan melaksanakan keinginannya kepadaku. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, ayat 11 yang saya baca. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kita baca bersama-sama ayat 11 dan 12. 3 di sini aja ya. 3 ya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Adik-adik yang merasa bergumul, hari ini Tuhan mengajar kita melalui Ayub ini. Dia katakan bahwa kakiku tetap mengikuti jejaknya. Apakah ketika dia mengikuti jejak Tuhan, lagu enak-enak di sana seperti yang kita nyanyikan penuh dengan berkat, apa yang diminta diberikan? Pengalaman Ayub? Bukan. Justru sebaliknya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Apakah Ayub langsung tiba-tiba menerima banyak hal kesenangan-kesenangan dalam tubuhnya? Tubuhnya yang tadi borok itu, tubuhnya yang tidak punya lagi kulit. Apakah tiba-tiba sembuh? Tidak. Tapi Ayub sudah tetapkan, apapun yang terjadi, aku mengikut Engkau Tuhan. Dan ternyata Ayub adalah pemenang. Saya tidak perlu memberitakan lagi bagian terakhir dari kitab Ayub ini. Tapi pada akhirnya memang Ayub menerima balasan yang luar biasa dari Tuhan. Tapi panjang sekali pergumulan itu. Ayub tidak mendengarkan apa-apa. Seperti ini. Agak sedih ini, tertawa kakak ya. Agak
Ada yang merasakan ini? Dalam bentuk yang lebih ringan? Mungkin kamu berseru sekarang ini, Tuhan, kenapa aku belum dapat ini? Tuhan, kenapa yang ini belum? Orang lain kayaknya kesaksian, bisa juga kesaksian didapat. Gampang-gampang kali mereka. Tapi kalau aku, mana tahu, mungkin saja kamu alami. Tapi lihatlah ayat 11 dan 12 itu. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari kita bangkit berdiri. Da 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 da. Piano juga bisa yang. Saat ku tak. Sorry tadi tidak persiapan ya. Tunggu dulu musik ya. Semua tahu lagu ini kan? Mungkin kamu mengalami kesulitan-kesulitan. Atau mungkin karena kamu masih muda. Tapi lihatlah, ketika kamu menjalani hidup ini, kamu merasa bahwa Tuhan itu jauh. Ayat 11 dan ayat 12 tadi. Aku tetap mengikuti jalannya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari angkat tanganmu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita nyanyikan hatiku percaya, hatiku percaya,
Hatiku percaya, selalu ku percaya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukanlah gampang. Ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dan mungkin saja kamu mengalami itu sekarang. Dalam keluarga, orang tua, kamu ingin merebut sesuatu, tetapi seperti tidak ada jawaban. Justru kamu terpojok. Tapi hari ini, kita belajar dari seorang hamba Tuhan, Ayub, yang sangat mengerikan. Sementara teman-temannya justru menyudutkan dia. Dia tidak bisa berbicara kepada siapa lagi. Katakanlah, ketika saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Aku percaya, hatiku percaya. Dan sabarlah, tenanglah. Ada Tuhan yang melihat tangisan hatimu itu. Dia bukan Allah yang tidak akan memperhatikan. Mungkin sudah lama dan engkau berkata, berapa lama lagi kah Tuhan? Itulah khas daripada peratap di dalam Alkitab. Mereka menginginkan jawabannya sekarang. Dan ketika kamu gaungkan itu dalam doamu, seperti tidak berjawab. Seperti tema kita ini, ketika Tuhan terasa jauh. Katakanlah, hatiku percaya. Kita naikkan sekali lagi lagu ini, saat ku tak mengerti jalanmu. Saat ku tak mengerti jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. Kita berdoa, Tuhan, benar ya Tuhan bahwa kami sering mengeluh. Kami ingin menggapai Engkau dan menarik tangan-Mu. Tapi seolah-olah tidak ada. Kami melihat sekeliling kami. Justru orang-orang yang merasa dirinya adalah orang-orang yang sangat-sangat terberkati oleh-Mu. Sama seperti yang dikatakan oleh Ayub. Kebahagiaan orang fasik sepertinya lebih bertahan lama. Adakah hati yang seperti ini sekarang di tempat ini ya Tuhan? Lawatlah kami, sehingga kami tidak salah melangkah,
Tetapi seperti Ayub berkata bahwa dia akan terus kakinya tetap mengikuti jejaknya, menuruti jalan, tidak menyimpang, perintah dari bibirmu ya Tuhan tidak dilanggar. Itulah yang menjadi komitmen kami bersama. Tidak ada orang yang gampangan di tempat ini, tetapi tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan yang setia, Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya di dalam Yesus, pastilah akan bertindak pada saat dan waktunya Tuhan. Adakah di antara kami yang merasa Tuhan terasa jauh, tidak terjangkau oleh kami? Hamba berdoa, tenangkan, teduhkanlah hati yang demikian. Hamba juga berdoa kepada teman-teman di sini, supaya mereka siap menjadi teman berdoa, teman untuk mendengar suara-suara dari orang-orang yang tidak tersalurkan, yang merasa frustasi dan merasa terjepit. Tidak ada orang yang mendengar mereka. Kami yang sudah belajar hari ini, kami harus berempati dan menyediakan waktu pikiran kami kepada mereka. Menemani mereka di dalam keluhnya, mengerti mereka di dalam deritanya. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang seperti itu di tengah-tengah masyarakat kami. Maka segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.